acara dengan Minang Deborah Boru Sinaga, Kepala Departemen Diakonia HKBP, dan akan maju menjadi Sekretaris Jenderal HKBP. Ini sesuatu yang fenomenal karena baru pertama pendeta perempuan HKBP yang berani menunjukkan diri bahwa perempuan itu juga bisa memimpin organisasi. Silakan, apa pikiran dan rencananya nanti seumpamanya Tuhan izinkan menjadi sekjen HKBP? Ya, saya Pendeta Deborah Purada Boru Sinaga, ibu yang melahirkan saya Boru Lumban Tobing. Saya menikah dengan Bapak Augo Uno Marulitua Simanjuntak, seorang grafik desainer yang bekerja di salah satu lembaga internasional menangani anak-anak korban kekerasan dan anak-anak korban perceraian. Saya dikaruniai 2 putri yang cantik-cantik, Tobako Sihar, Hotmaida Uno, dan juga Minami Purnama Gom-Gom Uno Simanjuntak. Saya bersyukur pada Tuhan karena atas doa dan dukungan jemaat HKBP di Sinode Godang 2008, saya terpilih menjadi preses perempuan pertama dan ditugaskan di HKBP Distrik 16 Humbang Binsaran, lalu terpilih kembali sebagai preses periode kedua dan terpilih kembali menjadi preses periode kedua di tahun 2012 sampai 2016, dan saya bertugas di HKBP Distrik 7 Samosir berkedudukan di Pangururan. Lalu di Sinode Godang 63 saya terpilih menjadi Kepala Departemen Diakonia HKBP untuk yang pertama kalinya perempuan pendeta duduk di pimpinan yang 5 bersama dengan Pendeta Dr. Ana Vera Pangaribuan sebagai Kepala Departemen Marturia HKBP. Di Sinode Godang 65 saya terpilih kembali menjadi Kepala Departemen Diakonia HKBP untuk periode kedua. Karena saya tidak dimungkinkan lagi untuk menjadi kadep diakonia, walau dimungkinkan jika saya mau mencalonkan ke kadep marturia atau kadep kononia, tetapi saya lebih memilih untuk menjadi Sekretaris Jenderal HKBP. Karena kedudukan ini sangat menantang saya, karena berhasilan dari seorang eforus di HKBP tentu tidak terlepas dari kerja keras Sekretaris Jenderal HKBP yang tentu menangani bidang administrasi dan juga membawahi beberapa biro di dalamnya, termasuk biro personalia yang saat ini ditangani oleh Bapak Pendeta Rikson Hutayan yang juga mencalon menjadi Sekretaris Jenderal HKBP. Saya setuju saja karena kesempatan ini toh terbuka buat semua pendeta, baik laki-laki dan perempuan. Hanya saya katakan kita harus sportif di dalam konstelasi periodisasi di HKBP ini. Itu sebabnya begitu beliau juga mengkumandangkan ingin menjadi Sekretaris Jenderal HKBP, ayo mari kita bersaing secara positif. Tentu juga banyak lagi calon-calon lainnya yang mencalon menjadi Sekretaris Jenderal HKBP dan saya pikir itu terbuka dan normal-normal saja. Jadi saya tertarik menjadi Sekretaris Jenderal di HKBP karena disinilah juga urat nadi nanti sentralisasi keuangan di HKBP, membantu eforus HKBP yang kita berharap terus-menerus dapat berlanjut, tetapi dengan catatan kita tidak bisa mengandalkan hanya kepada pilihan 2 Namar Boho, juga dengan persembahan-persembahan yang ada di HKBP, tetapi kita harus memiliki unit usaha yang memang kini sudah dimulai. Ya, apakah itu unit usaha yang kini diketuai oleh Bapak Pontas Pane yang menghandle bidang usaha penanganan Sopomar Pikir. Juga HKBP sudah mendirikan 2 PT yang kini sedang berproses untuk pengembangan usaha, mengembangkan usaha kelapa sawit dan juga Soponomensen di Peraja Tarutung. Saya pikir sudah saatnya juga
HKBP memiliki guest house bukan hanya di Tabor, Tabor di Parapat, tetapi juga kalau boleh di semua distrik itu ada guest house HKBP yang sedikit-dikitnya jika ada kegiatan para pesertanya bisa menginap di situ. Di samping juga ada gedung-gedung serbaguna untuk tempat-tempat pertemuan yang kita harapkan ini juga menjadi unit usaha termasuk UMKM distrik ya. Semua aset-aset HKBP itu harus dipergunakan untuk mendatangkan uang guna meningkatkan sentralisasi di HKBP. Nah, tentu semua ini juga harus dibarengi dengan adanya big data. Data yang betul-betul harus dikelola khusus karena dari big data yang akan harus menjadi prioritas utama untuk dilakukan. Dari big data itu kita akan mengetahui profesi-profesi yang ada di tengah-tengah warga jemaat. Jadi dengan profesi yang ada pada warga jemaat, ini semuanya harus kita kembangkan untuk menopang sentralisasi keuangan HKBP. Ya, tapi juga kalau hanya pengembangan aset untuk meningkatkan nilai ekonomi itu tidak akan berdampak kalau pengembangan sumber daya manusianya tidak betul-betul memadai. Oleh sebab itu peningkatan sumber daya manusia melalui studi beasiswa S1, S2, S3 bahkan profesor di dalam dan di luar negeri itu juga perlu kita perhatikan. Tentunya juga pendidikan TK PAUD usia dini itu menjadi cikal bakal sehingga kalau sudah di TK PAUD ini betul-betul anak didik kita sudah memiliki spiritualitas yang tinggi, ini tidak mudah, tidak sulit lagi untuk kedepannya. Ini tadi sebut pentingnya data. Big data ya. Jakma seorang pengusaha yang menyebut juga demikian bahwa ke depan era digital ini semua berbasis data. Iya, berbasis. Apapun itu organisasi tanpa berbasis data dia akan ketinggalan. Oke. HKBP sudah harus sadar dan memiliki data yang benar. Misalnya data jumlah jemaat HKBP sampai sekarang kan belum final sebenarnya. Karena data yang belum final kita miliki. Ke depan sebagai sekjen Inang nantinya apa yang harus dilakukan agar digitalisasi pendataan kita ini bagus juga? Ya, baik kepada Amang tentu untuk memiliki big data yang bagus dan akurat kita perlu melakukan pelatihan dan pemberdayaan. Ya, bisa jadi mulai dari guru-guru sekolah minggu, Naposo Bulung, Ama, Ina, bahkan juga lansia yang memiliki potensi yang luar biasa juga perlu diajarkan bagaimana membuat data yang real, ya kan? Termasuk juga para pelayan, apakah itu pendeta, guru huria, Bible Flow, diakones, dan para pareses, sehingga kita betul-betul melek digitalisasi dan juga melek untuk pengembangan di era digitalisasi ini tidak lagi alergi. Nah, tentu untuk kesempatan ini kan nggak hanya sebentar, Amang. Itu membutuhkan proses. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan juga kesabaran, tetapi kita harus memulainya sejak dini walaupun terlambat. Lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Tadi yang mengatakan tentang data HKBP. Sesungguhnya 6,5 juta itu betul, Amang, datanya. Karena sesudah dilakukan cek-recek terkait dengan data untuk sentralisasi perbelanjaan ini masih 50%-nya yang tercatat atau terdata. Sehingga 50% lagi belum terdata. Sehingga yang 50% itulah yang sedang kita kejar, sehingga ternyata data yang sering kali diungkapkan oleh Evorus bahwa HKBP memiliki jemaat 6,5 juta itu tidak salah, memang benar. Hanya ya memang kita perlu memahami dan sadar sesadar-sadarnya yang masuk ke gereja HKBP sekitar 40%, 60% mereka beribadah di tempat lain. Itu Amin. Menyambung apa yang ditanya oleh rekan saya tadi, Pak Hojok Marluga, dengan penjabaran Inang yang sudah panjang lebar, harapan kita nanti
publik khususnya jemaat HKBP akan mengerti kira-kira seperti apa ketika Inang nanti benar-benar menjadi bagian terpenting menduduki posisi sekjen untuk membantu dalam berbagai aspek dalam proses untuk pemilihan yang akan datang yang kita kenal dengan sinode ya, sinode Godang ini. Apa kira-kira yang spesifik Inang lakukan sebagaimana lazimnya untuk mengikuti konstelasi? Ada persiapan apa Inang? Ya. Salah satu yang sangat penting, kita harus menggunakan media sosial seperti apa yang kita lakukan pada saat ini, mensosialisasikan siapa diri kita yang sesungguhnya, latar belakang, apa keinginan kita, baik media elektronik juga media cetak. Di samping juga kita harus melakukan pendekatan kepada para utusan Sinode Godang, apakah itu Sintua ataukah non Sintua, pengurus pemuda distrik, pengurus perempuan distrik, anggota majelis pekerja Sinode, juga para pendeta resort, karena mereka lah yang memiliki suara. Untuk memilih kita, begitu Amang. Jadi pendekatan yang kita lakukan tentu adalah pendekatan Parhaha Maranggion sebagai sesama saudara, abang kakak beradik begitu. Itu yang sangat penting. Baik. Pendekatan-pendekatan itu tentunya juga dilihat dari berbagai aspek. Kira-kira saya sempat dengar Inang memang pareses pertama dari wanita di HKBP. Puji Tuhan Inang, itu bisa menjadi inspirasi untuk semua di hari yang akan datang. Nah kemudian di sekjen juga ini baru pertama. Dan harapan kita ya, karena ini mengusung kesetaraan gender ya Inang, kita juga sebagai pria juga tidak ada salahnya untuk mendukung itu. Kenapa? Karena di dalam birokrasi juga ini sudah diusung konsep ini Inang. Dengar dan saya melihat ada semangat itu. Kira-kira apa yang Inang sampaikan ke masyarakat, ke jemaat HKBP dalam konsep kesetaraan gender ini? Sebenarnya konsep kesetaraan gender ini saya banyak alami karena saya hidup di tengah-tengah keluarga di mana papa dan mama saya adalah memperlihatkan bagaimana peran laki-laki dan perempuan itu sejak kami masih kecil itu diperlakukan sama, baik di dalam hal pembagian tugas di rumah tangga, ya perempuan dan laki-laki itu dibagi tugas yang sama. Makanya laki-laki di keluarga kami sampai saat ini itu juga bisa pandai memasak, mencuci baju, dan mengasuh anak karena istrinya juga pada sibuk. Nah, itu semua tentu diperoleh karena pendidikan anak di tengah keluarga itu sudah kami rasakan melalui papa mama saya. Nah, sesudah itu kami keluar. Kami keluar dari keluarga, kami juga harus mensosialisasikan pentingnya peran keadilan dan kesetaraan gender di tengah-tengah dunia pendidikan, baik di tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi di SDT HKBP. Bahkan pada waktu saya S2 di Silliman University, Dumaguete City of the Philippines, saya justru melihat malah peran perempuannya di situ lebih dominan daripada laki-laki. Artinya yang banyak bekerja justru perempuan, laki-lakinya justru lebih banyak di rumah. Kenapa seperti itu? Lalu saya ke Eropa, peran laki-laki dan perempuan itu setara. Demikian juga di Amerika, begitu ya. Jadi belajar dari pengalaman di sana, sesungguhnya memang Indonesia agak tertinggal dibandingkan dengan di Eropa dan juga di Amerika. Itu sebabnya di Amerika dan di Eropa itu sudah ada bishop perempuan. Di BNKP sendiri sudah ada sekretaris jenderalnya perempuan gitu. Tapi kok AKBP yang sudah berumur 1861 berarti 163 tahun ya. Lebih 163 tahun. Di 7 Oktober ini kok perempuannya agak lambat gitu. Berarti menurut pandangan Inang justru kita HKBP sebenarnya untuk kesetaraan gender ini tergolong agak sedikit terlambat ya Inang. Karena udah 163 tahun kan. Perempuan pendeta pertama ditabiskan itu tahun
1987 ya, Ibu Beatrice itu pendeta Norce Lumbantoruan ya. 1987 saya ditabiskan 1992. Jadi tepat di usia penabisan saya 16 tahun, yang memang untuk persyaratan menjadi preses 15 tahun, di 2008 saya berpikir memang ini momen yang terbaik. Kalau ini tidak saya lakukan, tentu kita akan ketinggalan. Nah, kalau saya tidak pakai momen itu, kesempatan itu agak lambat. Coba Bapak bayangkan, di 2008 sudah ada 3 balon pareses perempuan, tapi yang dipilih hanya 1 calon pareses. Lalu 2 periode berikutnya sebenarnya sudah ada 7 preses. Tapi tetap masih 1 perempuan preses yang dipilih. Nah, ini pada saat ini di Sinode Distrik Juli yang lewat ada 10 calon pareses. Saya tidak tahu berapa preses yang nantinya akan lulus dalam konstelasi periodisasi di AKBP. Kalau tadi saya katakan 1 lalu 3, sesungguhnya ini kalau di 32 distrik ya dengan 10 itu kan masih sepertiganya ya. Sepertiga. Belum ada 2/3. Nah, kalau dari yang sepertiga ini tadinya saya berharap 10% ini bisa terpilih udah bagus, tapi saya masih ragu. Semangat untuk mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan gender menjadi bagian daripada semangat dan spirit Inang untuk maju ditampil pucuk pimpinan HKBP. Jadi sesungguhnya memang sejak awal saya menjadi preses itu, preses perempuan pertama, jangan dilihat saya sebagai Deborah Puradasinaga, tidak. Itu yang para perempuan salah memahami ini. Tetapi kenapa saya begitu semangat untuk ikut dalam arak-arakan sebagai perempuan preses? Karena saya ingin memajukan keadilan dan kesetaraan gender yang sudah agak terlambat di HKBP. Nah, oleh sebab itu saya berpikir tidak hanya sebagai preses, tapi naiklah sebagai kadep diakonia, lalu naiklah lagi sebagai sekjen ataupun eforus itu dari perempuan yang lainnya. Jadi itu semakin berkembang dan meningkat, go to the next level. Nah, jadi saya minta maaf sekali kalau orang yang menilai bahwa saya itu rakus terhadap jabatan di HKBP. Saya tidak memakai istilah jabatan, tetapi saya memakai istilah pelayanan. Kalau jabatan itu lebih dekat konotasinya kepada kekuasaan. Ya, kekuasaan. Ya, jadi ada juga black campaign terhadap saya mengatakan bahwa saya rakus. Saya sudah 2 preses perempuan periode, 2 periode untuk kadep diakonia. Ayolah berganti dengan yang lain. Saya bukan rakus, tetapi saya mau memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender bukan sebagai Deborah, tetapi sebagai perempuan HKBP yang memiliki keterpanggilan bahwa keadilan dan kesetaraan gender itu bagi semua. Nah, oleh sebab itu dalam arak-arakan periodisasi 2024-2028 ini saya juga ingin mencoba membuka peluang ya supaya mata USG ya, para peserta Sinode Godang, baik itu pendeta, baik itu kalangan pemuda, baik itu kalangan perempuan, baik itu kalangan majelis pekerja Sinode AKBP. Saya ingin membuka bahwa kesempatan itu sudah terbuka. Kalau sudah terbuka, ayo mari kita berjuang bersama-sama untuk menyatakan ini begitu. Baik, dari Sinode Godang kita yang sebelum-sebelumnya dan yang akan datang, yang akan berlangsung di Desember ya, kita ya, baik. Apa kira-kira potensi-potensi tantangan mungkin yang Inang lihat? Yang pertama tadi itu yang selalu kita dengungkan, semua orang memiliki hak yang sama untuk maju sebagai calon. Apakah dia calon pareses, calon pimpinan yang 5 sebagai eforus, sekjen, kadep kononia, marturia, diakonia. Di dalam melakukan sosialisasi, janganlah kita saling membelak campaign satu dengan yang lain, karena itu akan mematikan prakarsa. Ya, prakarsa orang yang ingin betul-betul berkontribusi untuk kebaikan HKBP ke depan. Nah, lalu yang kedua juga, saya juga menghimbau khususnya kepada para pendeta muda, janganlah kita ditakut-takuti oleh hanya sebatas
secari kertas mutasi. Karena sesungguhnya dengan mutasi ini kan sesungguhnya kita sudah berjanji. Ada waktu kita menerima tahbisan di HKBP, kita bersedia ditempatkan di mana saja. Dan sekarang sudah ada sentralisasi keuangan di HKBP yang sangat transparansi bahwa setiap orang itu memiliki hak perbelanjaannya sesuai dengan standar berapa tahun dia melayani dan berapa lama dia betul-betul ikut dalam ambil bagian melayani di HKBP secara penuh. Artinya standarisasinya kan sudah ada. Kenapa dia harus takut ya? Harus takut dimutasi karena mutasi itu juga kan sudah menjadi bagian dari para pelayan. Ya, hanya kita juga tetap berpedoman kepada aturan HKBP. Setiap orang yang belum ditabiskan sedikit-dikitnya dia harus melayani 2 daerah pelayanan. 2 daerah pelayanan. Yaitu daerah transisi, bisa kota, dan juga daerah pedesaan. Sebenarnya itu harus 2 distrik dulu. Nah, untuk menjadi pelayan ini kan harus 3 tahun praktek. Baru dia 10 bulan setiap Oktober dipanggil untuk pertama, kedua, dan pada akhirnya mau penhabisan. Lalu sudah itu, kalau dia sudah 5 tahun dia berhak menjadi pendeta resort. Nah, kepala biro. Artinya sebenarnya dengan sentralisasi keuangan, kenapa kita harus takut kalau dipindahkan ke desa? Toh tidak ada lagi desa kota transisi dengan sentralisasi ini. Kenapa kita harus takut? Ya. Kalau di otak kita atau pikiran kita bahwa kita adalah pendeta HKBP, pelayan di HKBP yang hanya dibatasi oleh secari kertas mutasi, betapa menderitanya kita dan terlebih jemaat yang sudah mengharapkan kehadiran kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, oleh sebab itu sebagai pendeta dia maunya tidak mudah untuk ditakut-takuti, tidak mudah untuk ditekan, tidak mudah juga untuk menerima janji-janji muluk. Nah, saya paling tidak suka pendeta yang pada waktu dipertanyakan apa latar belakang motivasi menjadi pendeta, dia adalah untuk melayani. Kalau memang untuk melayani, kenapa kita harus dibatasi oleh tempat pelayanan? Ya, tempat pelayanan atau mutasi, karena mutasi itu tetap menjadi bagian daripada pelayan itu sendiri selama dia hidup. Cuman mutasi ini kan Bapak, kalau dia di satu tempat memang seharusnya 4 tahun lalu pindah. Tapi kalau dia membuat masalah, dia itu biasanya cepat pindah. Kalau dia pensiun pasti pindah, kalau dia meninggal pasti pindah, harus digantikan. Bermasalah tadi. Jadi ada juga orang mengatakan kita buatlah masalah supaya kita dipindahkan. Itu juga saya tidak setuju. Tapi berikanlah pelayanan yang terbaik. Dan saya juga tidak suka dengan pendeta yang cengeng, yang hanya ditakut-takuti dengan secari kertas mutasi, lalu dia membuat keonaran, menjelek-jelekkan pimpinan HKBP, itu juga tidak bagus. Kami juga sebagai jurnalis yang juga jemaat HKBP kita berharap dan sepakat gagasan-gagasan yang lihat, artinya ini kita kan sekarang dalam rangka memilih pemimpin. Pemimpin. Konteksnya itu kan ada unsur-unsur spiritualnya juga tentunya, yang pemimpin rohanian, yang berikutnya juga memilih pimpinan yang punya gagasan. Contoh Inang kan juga ingin mengangkat kesetaraan gender. Ini kan bisa jadi salah satu rujukan sebenarnya. Seumpama saya Inang jadi konten apa peserta yang mempunyai hak pilih, kita akan melihat dari sisi itu. Maksud kami begini Inang, silahkanlah Inang sampaikan di forum ini lewat media yang ada, tapi nauli media nasional obor keadilan ini untuk semua generasi, bukan hanya peserta yang memiliki hak suara di Sinode Godang. Mari kita gunakan hak pilih kita. Mari kita gunakan doa dan dukungan kita berdasarkan profesionalitas. Inang saya lihat punya kompeten yang sangat mumpuni Inang. Dan punya juga gagasan yang memang bukan hanya sekedar melanjutkan yang monoton dan ortodoks tadi. Kesetaraan gender ini saya sependapat dengan Inang. Kita HKBP agak lebih terlambat dibanding instansi dan lembaga dan bidang-bidang lainnya. Baik, silahkan Inang sampaikan pesan kepada semua jemaat, termasuk audiensi yang akan punya hak pilih di Sinode Godang nanti, bahwa memilih pemimpin silahkan Inang sampaikan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, Sinode Godang Huria Kristen Batak Protestan ke-67 sudah diambang pintu karena ini akan diselenggarakan pada tanggal 2 sampai 8 Desember di Seminarium Sipoholon, Tarutung. Kami memohon dukungan Bapak Ibu di dalam doa dan juga masukan-masukan baik kepada kami yang mencoba melalui diri sendiri untuk menyalonkan diri menjadi salah satu pimpinan di HKBP. Saya sendiri mempersiapkan diri untuk mencalonkan diri sebagai Sekretaris Jenderal HKBP. Nah, untuk itu saya memohon dukungan dan doa Bapak Ibu sekalian kepada peserta Sinode Godang, baik dari unsur Sintua, non-Sintua, pengurus perempuan distrik, pengurus Naposo Bulung distrik, dan juga majelis pekerja Sinode, juga pimpinan di HKBP, termasuk pimpinan-pimpinan lembaga teologi, apakah itu dari Sekolah Tinggi Teologi HKBP, Sekolah Tinggi Guru HKBP, Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP, Sekolah Tinggi Diakones HKBP, juga badan usaha, badan audit, badan penyelenggara pendidikan, dan badan-badan lainnya yang ikut ambil bagian dalam memberikan suara kepada calon-calon yang akan mencalonkan diri sebagai calon preses dan calon pimpinan di HKBP. Marilah kita menggunakan hak pilih kita tanpa paksa, tanpa tekanan. Kalau saya katakan tanpa tekanan, karena tanda kutip saya mendengar ada taken kontrak, ya, terlebih kepada pendeta-pendeta muda, ya, dan juga kepada semua yang tidak bisa satu persatu kami sebutkan. Pilihlah calon pemimpin di HKBP yang benar-benar takut akan Tuhan. Pilihlah dari hati nuranimu yang terbaik. Berikanlah yang terbaik buat HKBP ke depan. Karena di periode 2020-2024 ini sudah baik dengan dapat diselesaikannya oleh OP Purus HKBP, yaitu dana pensiun HKBP sebanyak 144 miliar dan juga sentralisasi keuangan mulai Januari 2023 sudah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Itu artinya semua pelayan pegawai yang menerima SK dari pusat HKBP menerima perbelanjaan yang seadil-adilnya, dan juga kami berharap dengan Sopo Marpikir yang sudah dapat disahkan, banyaknya bangunan-bangunan yang sudah didirikan, pengembangan-pengembangan yang sudah dilakukan dan pemberdayaan. Mari kita lanjutkan kepemimpinan ini dengan memilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Jangan racuni dirimu dengan janji-janji muluk. Janji-janji yang menawarkan posisi empuk. Tetapi berilah dirimu untuk memimpin pelayan yang benar-benar takut akan Tuhan, memiliki spiritualitas yang tinggi, jauh dari money politik, jauh dari black campaign. Terlebih bagi pendeta muda, saya sangat mengharapkan jangan racuni dirimu dengan money politik dan black campaign, janji-janji muluk, tetapi jadilah tiruan dan teladan bagi banyak orang. Terlebih di Sinode Godang ini, kita betul-betul berdoa agar semuanya berjalan dengan damai dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.